nyapa dulu kita semuanya. Tolong gitu disapa. Iya. Oke, ini pertama kalinya nih kita nge-podcast nih ya. Iseng-iseng banget untuk ya gimana ya ngomongin santai tentang properti Jogja, serba-serbinya properti Jogja, senang sedihnya ya kan. Properti Jogja, dan dimulai dari perkenalan dulu. Nah, perkenalkan saya Andrew, agent properti, enthusiast properti, dan sebelah saya ada. Ya, saya Roni. Saya lebih ke konsultan properti sih. Ya. Oke, sebelah sana saya ada. Saya Angga, saya temannya beliau saja. Ya. Saya teman dari beliau. Dia yang jago closing ya. Ini Ikut-ikut senyap jalan aja. Closingnya senyap ya. Closingnya Tapi senyap. closing ya. Gitu Diam, hilang tapi. Diam deal ya. Diam deal. Gari. Oke, kita lagi iseng banget di tempat ini ya. Tempat ini udah ngasih kita apa namanya? Iya, kita terima kasih sekali ya sama ownernya ini. Iya. Kita sudah difasilitasi, kita bebas menggunakan fasilitas ini. Iya betul tuh, enak banget tuh yang kita dapat owner yang kita dikasih fleksibilitas. Iya, ke semuanya fasilitasnya nyaman. Dan ya udah kita dikasih tempat ini untuk kita ngobrolin sesuatu ya internal kita atau apa sharing di sini, dan tentunya kita ada promo juga untuk memperkenalkan tempat ini. Betul sih Mas Andrew, Mas Angga ya. Iya. Cuman ini agak tegang nih saya nih. Boleh ngopi nggak ya? Boleh banget. Boleh ya. Terima kasih. Dari tadi mau Terima kasih. minum belum dipersilakan sama saya. Boleh nih Pak. Boleh ayo Oke. kita minum dulu biar nggak tegang. Propertinya luar biasa nih persiapannya. Sampai segala macam, ada apa tuh Pak? Ini barangkali ntar ini tayang ya. Iya, Just info barangkali aja. tayang. Ini kopi dapat oleh-oleh dulu. Oleh-oleh dari siapa? Dari buyer kita dari Lampung. Dari Lampung? Iya, dibawa di kopi. Wah, ini Saking luar biasanya beliau. Lampung ya, kopi Lampung ya. Jadi konsumen pembeli bisa jadi kawan, Iya, sahabat. Oh iya Mas Angga. Enggak cuma kawan kadang itu ya. Iya. Ya itu dia sih ya, enak. Emang apa namanya, kita ngobrol buat pendekatan sama klien tuh bukan seperti dia itu apa namanya pembeli. Iya, Betul, iya. Jadi memang Gimana, kadang kita ketemu klien namanya klien ya, kadang karakter orang kan beda-beda ya. Iya betul, beda-beda. Nah, profesi kita nih terutama ya, baik konsultan, agent, Teman senyap. Ini teman senyap ya. Kita kan nggak bisa memaksakan ya, Drew ya, enggak ya. Kita nggak bisa memaksakan. Wah, aku nggak suka tuh sama klien ini ya, gitu kan nggak bisa ya. Nggak bisa, betul. Jadi intinya kita sebenarnya bertiga itu dalam tanda kutip kita manusia munafik. Iya. Munafik yang bukan munafik yang jelek ya. Ya kita emang harus bisa apa ya, menyesuaikan lah. Menyesuaikan, betul. Ya begitulah ya, dalam menghadapi klien-klien kita itu ya saya lebih cenderung pakai kata oh iya Pak betul, tapi entarnya oh begini Pak. Ya trik-trik saya tuh. Kalau Mas Angga gimana tuh Mas Angga? Kalau saya orangnya lurus-lurus saja. Lurus saja ya. Jujur, tepat, amanah. Tepat amanah ya. Senyap tadi. Lenyap ya. Tiba-tiba closing ya kan. Semoga dimudahkan. Amin. Ya terus apa namanya yang paling dikhawatirkan ya, kita tuh di suatu klaster atau kita beli rumah itu kan kadang-kadang masalahnya tuh ada di persuratan, terus orang tuh pada bingung di sini tuh, ini tuh gimana sih saya bisa sampai dapetin properti ini, gimana sih caranya? Betul. Nah itu gimana Pak Ron? Cuman tadi kayaknya bahasa persuratan kok agak gimana ya? Iya, karena beliau ini yang paling menurut saya paling paham nih sama surat menyurat gitu. Jadi kadang dari Andrew kan aku dengar bahasa persuratan. Oke, persuratan kita mungkin nanti asumsinya beda, jadi liar kan. Iya. Surat cinta bisa Gimana? kan. Sama kayak kemarin kasus sama Mas Angga tuh. Iya. KLB. Hah?
Dia bilang KLB bro, Ah. bilang KLB maksudnya itu kelebihan luas bangunan tuh konsumen ya. Oh, oke, kelebihan luas bangunan di, ya. Di pemikiran itu KLB itu ya kaitannya sama PBG ya. Oh, ada oh, kelebihan luas PBG. bangunan. Makanya kita kemarin pas Iya. ngobrol itu bener-bener nggak sinkron. Oh, Nggak nyatu oke. nih. Dia KLB-nya kelebihan luas bangunan. Oke. Di pikiranku KLB-nya kaitannya dengan PBG atau IMB. Oh, Karena gitu. sama-sama bayarnya. Oh, Bayarnya sama. Oke. Jadi yang benar kalau untuk persuratan KLB itu koefisien luas bangunan ya. Ya lebih Kalau sebenarnya persuatan. kalau lebih ke secara teknisnya KLB itu ya memang kaitannya dengan PBG atau IMB ya dulu Iya. IMB kalau sekarang kan ke PBG. Oke, PBG. Maksudnya PBG. Iya Oke. sama kayak Di dalamnya ada KRB, ada KLB, KLB, ada oke. KDB-nya. KDB, ya betul. Ya teknis-teknis kayak gitu sih. Iya. Sama persuratan tadi. Persuratan, oke. Pertama-tama persuratan. Nah, kebiasaan nih kalau pelaku usaha ya kan biasanya sertifikatnya kan SHGB ya kan. Betul. Pelaku iya. usaha, tapi ada beberapa juga banyak di Jogja tuh pelaku usahanya perorangan ya kan Pak. Ya. Jadi yang namanya perorangan biasanya keluarnya SHM hak Betul, milik. iya. Nah orang tuh kadang-kadang kenapa sih suka paradigmanya tuh negatif gitu SHGB. Kenapa? SHGB Kenapa? itu ya? Iya. Iya. Coba Pak Ron bisa bantu aku ngejelasin itu nggak supaya Oke. apa namanya pendengar-pendengar kita tuh paham. Wah SHGB, wah punya sultan. Nah, Mungkin Mas itu Angga ngeri. ada sedikit pengetahuan tentang HGB. Sepertinya bapak saya karena Iya Bener betul. lagi. Jadi kekhawatiran untuk pembeli-pembeli properti ya, terutama yang dari luar Jogja. Iya. Mereka biasanya kalau mau ambil properti baik rumah maupun tanah ke Jogja itu pasti selalu terjadi kekhawatiran, Mas KTP ku luar Jogja. Iya. Ntar aku di Jogja nggak bisa SHM. Iya. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Nah sebenarnya kan memang terkait dengan legalitas ya. Iya. Di Jogja itu memang spesial. Iya. Spesial. Kalau HGB itu memang peruntukannya untuk kepemilikan oleh badan usaha Badan usaha. atau warga Ya. keturunan ya. Kalau warga keturunan di Jogja pasti harus turun ke HGB. HGB. Kalau oke. badan usaha itu kan memang dia regulasi nasional. Nasional, Jadi seluruh betul. Indonesia pasti pengelolaan properti oleh badan usaha, entah PT entah CV, Ya. pasti ke HGB. HGB. wajib. Nah, sebenarnya yang menjadi kekhawatiran konsumen-konsumen kita itu Iya. HGB-nya karena tanah kas sama Sultan Ground, bro. Betul, betul. Karena beberapa kasus ada tanah Sultan Ground yang diperjualbelikan. Betul. Begitu dibeli, HGB-nya kan nggak bisa ditingkatkan ke SHM. Iya, iya. Bentar nih, Sultan Grand tuh gimana? Sultan Ground itu gimana? tanahnya ini. Nah, Jadi gini, Ah, Jogja itu basicnya kan sebenarnya kerajaan, Ya. kerajaan. ya. Kerajaan. Nah, tanah-tanah di Jogja itu banyak yang dimiliki oleh kerajaan di Jogja. Oke. Baik oleh Sri Sultan Ya. maupun wakilnya yang namanya Pakualaman. Ya, oke, baik. Jadi memang ada tanah-tanah yang Sultan Ground sama Pakualaman Ground. Oke. Nah, kita bisa taunya itu tanah Sultan Ground atau Pakualaman Ground gimana? Ya, Kita harus cek ke BPN. ke BPN, oke. Karena pada saat di sertifikat ada HGB-nya BPN. pun kita nggak bisa lihat ini riwayatnya seperti apa? seperti apa. apa. Kita harus Iya. cek ke BPN. Ya. Walaupun di kolom-kolom bawah itu kan kadang-kadang apa namanya ada tulisannya itu Pak ya. Apa namanya asal muasal tanahnya ya. Kadang-kadang ya. Betul. Tapi Kalau lebih yang- pastinya ya. Iya, itu dulu kan memang kalau di sertifikat lama karena sekarang sertifikatnya kan udah EL ya. Iya, Udah elektronik, EL, jadi elektronik nggak lagi ya. Kalau yang dulu kan memang ada riwayatnya ya dari Iya. tanah adat atau pemecahan Iya. atau waris kayak gitu Iya. kan. Nah, di situ ada kadang ada tulisan tanah adat itu belum tentu juga Sultan Ground. Oke. Jadi memang harus benar-benar kita cek sih. Cek ya, oke ya. Dan apalagi kalau memang Sultan Ground itu setahu saya di situ di sertifikat hak pakai ya. Jatuhnya hak pakai ya, nggak apa namanya bukan Sultan Ground, bukan apa namanya kepemilikannya bukan tulisan Sultan Ground gitu, tapi Iya, hak nggak pakai ya. Sama Tulisannya hak pakai. guna bangunan. Hak guna bangunan. Iya, Oh, hak guna gitu. bangunan. Makanya itu kadang yang bikin rancu sih. Oh. Bikin rancu. Oke, oke. Jadi intinya kalau
KTP luar kota mau beli ke Jogja monggo silakan. Oke. Silakan. Jadi nggak ada masalah. Iya. Nggak ada KTP nih. iya. Nggak ada masalah Udah ada KTP KTP kalau nggak? kita mau beli perumahan ya, kalau kita mau beli perumahan maupun apa namanya rumah klaster ataupun di rumah biasa ya Pak ya begitu ya. Iya, iya. Oke, tidak ada permasalahan ya untuk KTP untuk tadi. KTP tadi gitu. Yang penting ya itu tadi HGB, HGB-nya Sultan Ground atau HGB-nya perorangan ya kan. Gitu. Lebih nyaman SEM atau gimana gitu? Aku cari nih beli. Hmm. Ada yang cari sertifikatnya PT tapi kalau udah SEM gitu kemungkinan nggak? Sangat mungkin. Maksudnya sertifikatnya atas nama Atas PT, PT ya? nih. Oh, Tapi kalau itu enggak nggak mungkin ya. Pasti Berarti kan- HGB. berarti kan ada Pasti perumahan HGB. yang ngobrolin atas nama PT kalau udah SEM juga Ya sebenarnya itu lebih ke bahasa marketing mereka. Mas Bro. oke. Jadi konsumen terimanya SEM, SHM. gitu ya. Mungkin seperti itu lebih Asli tepatnya. sertifikat atas nama PT-nya tetap HGB. Oke. Jadi masih ada proses di situnya nanti Iya, untuk jadi cuman SEM kan ya. promonya memang mereka include sama peningkatan SHM, SHM, konsumennya itu. Oke, berarti nanti di apa namanya intinya mereka beli dapatnya hak milik ya gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau sebenarnya kalau perusahaan gembar-gembar wah sudah SHM tapi sebenarnya teknis di dalamnya akan menjadi hak milik ya. Iya. Nanti walaupun udah dibalik nama ke kita SHGB nanti diproses lagi jadi hak milik. Jadi Betul, peningkatannya betul, gitu. Itu ya dari SHGB dan per SHM mana. Kalau ngomongin biaya. Nah itu bro, SHGB, terkait SHM. biaya. Kita Cuman, perlu boleh gak sih nyebutin harga di sini? cuman tapi kayaknya ini enak Oh ya. iya. Kayak Makan dulu ya. menarik ya ini. Sambil makan dulu deh. Kita cobain nih. Ini Apa nih Pak? Aku Aku yang nggak tahu namanya. Cuman kayaknya enak ini. itu inian ya. Apa panekuk ya? Kalau orang Ya panekuk ya. panekuk ya. Camilan Kalau ya pancake panekuk apa gitu. Aku lemper aja ada isinya nih. Kalau orang Jawa nyebutnya dadar gulung. Dadar gulung ya betul. Ah iya dadar gulung. Kalau orang Ambon bilangnya pancake. Kalau Pancake aku lipat kali ya. cari yang sesuai warna baju jadi Ya, tapi ngomong-ngomong tisunya belum ada ya. Kayaknya saya mesti ngambil tisu dulu sebentar nih.